Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rahman dengan nomor NPM 2253051006. Sebelum saya memulai, yang saya hormati kepada pembahas Bapak Dr. Franciscus Nurseto, S. MPSI. Yang saya hormati pembimbing satu Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR. Yang saya hormati pembimbing 2 Bapak Suwarli, SPD MOR. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kecemasan Peserta Didik kelas 10 terhadap pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika Bandar Lampung. Adapun materi yang akan saya sampaikan, materi senam merupakan salah satu bagian dari pembelajaran PJOK yang terdapat dalam kurikulum. Pada SMA Yadika Bandar Lampung, sudah berpedoman pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sendiri menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu dan mendorong diferensiasi. Barlian et al. 2023. Pembelajaran senam lantai banyak membuat peserta didik enggan untuk mengikutinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 12 Agustus 2025, di SMA Yadika Bandar Lampung hanya tersedia 2 matras yang terbuat dari busa. Satu di antaranya dalam keadaan sudah rusak atau tidak layak untuk digunakan kembali. Matras yang ada di SMA Yadika Bandar Lampung kurang nyaman dikarenakan matras terlalu keras. Matras yang terlalu keras dapat menimbulkan cedera. Dari hasil observasi juga diketahui peserta didik terlihat takut dan tegang serta cemas sehingga tidak mau melakukan gerakan guling depan. Berdasarkan lembar penilaian oleh guru PJOK, terdapat 24 peserta didik kelas 10 yang masih belum mencapai nilai KKM karena merasa kecemasan. Hal ini terbukti pada saat observasi banyaknya peserta didik yang mengeluh cemas, menghindar, menolak, menunda untuk terakhir mencoba, dan khawatir gagal dalam melakukan gerakan guling depan. Sedangkan guru sudah memberikan motivasi, contoh, dan pertolongan agar peserta didik mau dan berani melakukan gerakan guling depan. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diketahui apa yang menjadi penyebab peserta didik kelas 10 mengalami kecemasan dalam pembelajaran senam lantai guling depan. Maka dari itu perlu dilakukannya penyelidikan lebih dalam mengenai penyebab peserta didik kelas 10 merasakan cemas dalam pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika Bandar Lampung. Adapun identifikasi masalah, yang pertama yaitu sarana prasarana olahraga yang kurang memadai, lalu yang kedua adanya kesulitan yang dialami peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran senam lantai, lalu yang ketiga kurangnya semangat peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran senam lantai guling depan. Lalu yang keempat, peserta didik merasa cemas dalam melakukan senam lantai guling depan. Lalu yang terakhir, yang kelima, belum diketahui penyebab kecemasan peserta didik dalam pembelajaran senam lantai guling depan pada kelas 10 di SMA Yadika Bandar Lampung. Batasan masalah, agar permasalahan pada penelitian saya tidak menjadi luas, jadi perlunya adanya batasan, sehingga ruang lingkup penelitian menjadi jelas. Jadi berdasarkan identifikasi masalah,
Maka penelitian ini dibatasi pada penyebab kecemasan peserta didik kelas 10 terhadap pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika, Bandar Lampung. Rumusan masalah berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu bagaimana bentuk kecemasan peserta didik kelas 10 terhadap pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika, Bandar Lampung. Tujuan penelitian, berdasarkan penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian saya adalah untuk mengetahui bentuk kecemasan peserta didik kelas 10 terhadap pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika, Bandar Lampung. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama secara teoritis. Yang pertama, secara teoritis yaitu bagi pembaca untuk mengetahui tentang penyebab kecemasan peserta didik kelas 10 terhadap pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika Bandar Lampung. Lalu yang kedua, dapat digunakan sebagai acuan penelitian lain atau sejenis untuk mengupas lebih jauh tentang kecemasan peserta didik kelas 10 terhadap pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika Bandar Lampung. Lalu secara praktis, yang pertama yaitu bagi sekolah dapat dijadikan bahan pertimbangan agar mengetahui penyebab kecemasan siswa kelas 10 terhadap pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika Bandar Lampung. Lalu yang kedua, bagi guru PJOK dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui dan menyusun program pelaksanaan pembelajaran senam lantai yang dilakukan di sekolah. Lalu yang terakhir, bagi peserta didik agar lebih mudah untuk mempelajari guling depan yang disebabkan oleh hal-hal cemas agar teratasi. Tinjauan pas pustaka, yaitu hakikat kecemasan. Yang pertama yaitu definisi kecemasan. Berdasarkan pada M. Nur Gufron dan Rini Risnawati, 2014 halaman 141 menjelaskan bahwa kecemasan adalah pengalaman yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran seperti perasaan cemas, tegang, dan emosi yang dialami oleh seseorang. Kecemasan adalah suatu keadaan tertentu s- atau disebut state anxiety, yaitu menghadapi situasi yang tidak pasti dan tidak menentu terhadap kemampuan seseorang dalam menghadapi suatu objek. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kecemasan. Berdasarkan Rosma 2010, dari kecemasan diantaranya, yang pertama, hampir setiap kejadian atau peristiwa dirasakan seperti hal-hal yang mencemaskan hati sehingga menimbulkan rasa takut dan cemas. Lalu yang kedua, emosi kuat dan tidak stabil. Suka marah dan sering dalam keadaan heboh atau gempar yang memuncak. Lalu yang ketiga, selalu diikuti macam-macam fantasi, delusi, ilusi, dan delusion of perception yang artinya delusi dikejar-kejar. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor kecemasan. Kecemasan dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor fisiologi dan faktor psikologis. Yang pertama, fisiologi. Pendapat Taylor dalam Tisar 2009. Gejala dari faktor fisiologis berupa denyut jantung meningkat, telapak tangan berkeringat, gemetaran, mulut kering yang mengakibatkan bertambah rasa haus, mual, dan otot-otot leher dan pundak menjadi kaku. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologis. Pendapat Taylor dalam Tisar 2009, gejala dari psikologis adalah gelisah, panik, tegang, emosi yang tidak stabil, tidak bisa berkonsentrasi, sehingga kemampuan berpikir menjadi kacau dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran senam lantai. Pertama yaitu definisi pembelajaran. Berdasarkan pendapat Sanaki dalam Haryani 2011 halaman 25 mengatakan, pembelajaran adalah proses komunikasi antar
pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Dalam kegiatan komunikasi diperlukan adanya hubungan timbal balik, yaitu feedback antara guru dan peserta didik, sehingga dapat menimbulkan suatu hubungan interaksi. Yang selanjutnya yaitu definisi senam lantai. Berdasarkan pendapat Prasetyo Dalam Sari et al. Tahun 2016 halaman 55, senam merupakan salah satu cabang olahraga yang membutuhkan kelentukan dan koordinasi yang baik antara anggota tubuh. Yang selanjutnya yaitu guling depan. Berdasarkan pendapat Muhajir 2004 halaman 133, berpendapat bahwa guling ke depan adalah berguling ke depan yang dimulai dari atas bagian belakang badan, yaitu seperti tengkuk, punggung, pinggang, dan pinggul bagian belakang. Yang selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik SMA. Berdasarkan pendapat Dewi 2012 halaman 4 menyatakan bahwa fase remaja yaitu antara umur 12 hingga 19 tahun untuk putra dan 10 sampai 19 tahun untuk putri. Pembagian usia untuk putra 12 sampai 14 tahun termasuk masa remaja awal. 14 sampai 16 tahun termasuk masa remaja pertengahan dan 17 sampai 19 tahun termasuk masa remaja akhir. Pembagian untuk putri 10 sampai 13 tahun termasuk remaja awal. Lalu 13 sampai 15 tahun termasuk remaja pertengahan dan 16 sampai 19 tahun termasuk remaja akhir. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan diperlukan guna mendukung kerangka berpikir yang dikemukakan, sehingga bisa digunakan sebagai acuan pendukung dalam penelitian yang saya buat. Yang pertama yaitu ada Jaka Bimantoro 2022 yang berjudul Analisis Kecemasan dalam Pembelajaran Senam Lantai Guling Depan Peserta Didik Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Sidoarek 2 Jombang. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui tingkat kecemasan peserta didik saat mengikuti pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan pelajaran senam lantai guling depan di Sekolah Dasar Negeri Sidoarek 2 Jombang. Lalu yang kedua yaitu dari Zamzam Koirul Umam 2023 yang berjudul Pengaruh Tingkat Kecemasan Siswa Terhadap Pembelajaran Teknik Meroda di MTS Bahrul Anwar Cipaku. Penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kecemasan siswa terhadap pembelajaran senam lantai teknik meroda di MTS Bahrul Anwar Cipaku. Lalu yang ketiga yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ria Oktaviani 2020 yang berjudul Kecemasan Peserta Didik Putri dalam Pembelajaran Guling Depan di SMK Negeri 1 Pundong, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kecemasan peserta didik putri dalam pembelajaran senam lantai guling belakang di SMK Negeri 1 Pundong, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Pembelajaran senam lantai guling depan di SMA bertujuan untuk melatih kelentukan tubuh, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa kecemasan yang dialami oleh peserta didik. Gejala ini seperti diketahui saat observasi, munculnya keringat dingin, wajah pucat, hingga keraguan untuk melakukan gerakan. Kecemasan berlebihan berdampak negatif terhadap keberanian dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan tersebut diperlukan penelitian untuk mengungkapkan bentuk penyebab kecemasan peserta didik kelas 10 SMA Yandika Bandar Lampung terhadap pembelajaran senam lantai guling depan. Adapun gambar dari kerangka berpikir dari penelitian saya yaitu
Bermulai dari kenyataan di lapangan, peserta didik kelas 10 mengalami kecemasan terhadap pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika Bandar Lampung yang terdapat dua faktor, yaitu faktor dalam diri dan luar diri. Lalu untuk pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dengan peserta didik yang mengalami kecemasan berlebih. Agar data yang saya ambil dari wawancara mendalam dengan peserta didik yang mengalami kecemasan, jadi dilakukannya dengan teknik triangulasi, yaitu wawancara guru serta teman dekat dan observasi langsung saat proses pembelajaran. Hingga nantinya di hasil akhir, peserta yang teridentifikasi masalah kecemasan dapat divalidkan. Lalu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kecemasan siswa kelas 10 terhadap pembelajaran senam lantai guling depan di SMA Yadika Bandar Lampung. Berdasarkan pendapat dari Moleong 2007 halaman 6 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya, secara holistik, mendeskriptif, mendeskripsikan dalam bentuk kata pada konsep yang alamiah. Lalu yang selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Yadika Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Untuk waktu penelitian, pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Oktober 2025. Lalu yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian saya yaitu siswa kelas 10 SMA Yadika Bandar Lampung yang mengalami kecemasan terhadap pembelajaran senam lantai guling depan dengan jumlah peserta didik 24 orang. Sumber data dari penelitian saya yang mengenai kecemasan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran senam lantai guling depan adalah beberapa peserta didik yang bersangkutan ditambah untuk data pendukung yaitu dari teman dekat karena dianggap yang paling dekat dan mengerti tentang keadaan siswa yang mengalami kecemasan dalam pembelajaran senam lantai guling depan. Lalu selanjutnya metode dan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan. Berdasarkan pendapat dari Ari Kunto 2010, halaman 101 menyatakan bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan dan dipilih dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan menjadi lebih mudah dan sistematis. Bentuk instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Kecemasan Peserta Didik Kelas 10 dalam Pembelajaran Senam Lantai Guling Depan di SMA Yadika Bandar Lampung yaitu instrumen observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian saya adalah kualitatif, di mana dilakukan secara interaktif dan digali secara mendalam. Berdasarkan pendapat dari Miles dan Haberman dalam Sugiono 2009 halaman 246 sampai 253 menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh. Aktivitas
dalam analisis data, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. Berikut dari gambar pada komponen dalam analisis data, yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Lalu metode penelitian, uji keabsahan data. Berdasarkan pendapat dari Sugiono, 2009, halaman 274 menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sumbernya sama dan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari teknik, dari ketiga teknik tersebut, pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda. Maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dengan guru dan beberapa dokumentasi. Berikut dari susunan pada triangulasi sumber pengumpulan data, yaitu terdapat tiga, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dengan mengambil data sumber yang sama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.